Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan menyampaikan materi mengenai uji validitas dan uji reliabilitas dengan 5 anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Safiatul Bartasyari, Amanda Cikwita, Santi Wayuningsih, Sinda Ayu, dan juga Desi Fitriani. Langsung saja materi yang pertama, yaitu tentang uji validitas yang akan dibacakan atau disampaikan oleh Amanda Cikwita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Cikwita Nusa Ivana. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada angket tersebut mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh pertanyaan tersebut. Suatu pertanyaan dikatakan valid jika skor masing-masing pertanyaan berkorelasi secara signifikan. Contohnya, jika seorang mahasiswa ingin mengukur tinggi badan, maka harus menggunakan alat ukur meter. Jika seorang ibu hamil ingin mengetahui kadar gula darah, maka dia harus menggunakan alat ukur kadar gula darah. Jadi, dari kedua contoh tersebut, alat ukur meter yang valid yaitu untuk mengukur tinggi badan seseorang. Tetapi, alat ukur yang tidak valid yaitu untuk melihat kadar gula darah. Proses uji validitas menggunakan metode korelasi Pearson. Teknik uji validitas item dengan korelasi Pearson yaitu dengan cara mengkorelasikan skor item dengan skor totalnya. Skor total adalah penjumlahan seluruh item pada satu variabel. Kemudian, pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan R-tabel pada tingkat signifikansi 0,05 dengan uji dua sisi. Rumus korelasi Pearson produk momen. R sama dengan N kali sigma XY min sigma X kali sigma Y per V kali N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat. Pengujian validitas dilakukan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jika R hitung lebih dari R tabel dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05 maka H0 ditolak, artinya instrumen valid. Yang kedua, jika R hitung kurang dari R tabel dengan taraf signifikan alfa sama dengan 0,05 maka H0 diterima, artinya instrumen tidak valid. Saya Sinda Ayu NIM 623. Di sini saya akan memberikan materi mengenai proses uji validasi menggunakan metode analisis faktor. Dalam uji validasi, suatu variabel dinyatakan valid dan dapat dianalisis lebih lanjut apabila memenuhi kriteria yang menyatakan bahwa angka KMO, Kaiser-Meyer-Olkin, MSA, Measure of Sampling Adequacy pada kolom KMO dan Bartlett test harus lebih besar atau sama dengan 0,5, sedangkan tingkat probabilitas harus lebih kecil atau sama dengan 5%. Kemudian untuk mengetahui tiap item valid atau tidak dapat dilihat dari nilai MSA pada kolom anti-image correlation. Nilai MSA di atas 0,5 menunjukkan bahwa item valid dan dapat dianalisis lebih lanjut. Uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya menggunakan kuesioner. Maksudnya, apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika dilakukan pengukuran ulang atau pengukuran kembali. Metode yang sering digunakan dalam penelitian untuk mengukur skala rentangan seperti skala Likert 1-5 adalah Cronbach alpha. Uji reliabilitas merupakan kelanjutan dari uji validitas, di mana item yang masuk pengujian adalah item yang valid saja. Uji reliabilitas dilakukan dengan kriteria sebagai berikut. 1. Jika nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, maka pertanyaan reliable. Yang kedua, jika nilai Cronbach alpha
lebih kecil dari 0,60, maka pertanyaan tidak reliable. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk melakukan uji validitas, di mana uji validitas itu ada 3 macam seperti yang sudah dijelaskan pada pemateri. Itu ada korelasi Pearson yang pertama. Saya akan menjelaskan bagaimana langkah-langkah untuk melakukan uji validitas menggunakan metode korelasi Pearson. Yang pertama pastinya harus membuka aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS 26. Pada tahap pertama kita masuk ke variable view, di mana data yang sudah ada, sebagai contoh pada di makalah itu data yang sudah ada, yaitu saya mengambil data item variabel harga. Dengan kita isi item 1 sampai 5 ini dimisalkan sebagai soal atas kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 15 orang dengan item 1 sampai 5. Ini dibuat desimalnya 0. Setelah itu measure-nya dibuat scale. Setelah semuanya sudah diketik, dituliskan seperti ini, maka kita pindah ke data view. Data view adalah untuk memasukkan data-data yang sudah ada, data-data yang sudah diperoleh. Ini sudah diperoleh dari data yang di makalah ini, di contoh soal. Setelah itu kita akan melakukan analisis. Klik analyze, setelah itu correlate, maka bivariate. Nah, ini kita harus memindahkan item-item ini ke dalam kotak variabel. Seluruh item dipindahkan ke kotak variabel termasuk item dari total. Setelah semuanya sudah masuk ke dalam kotak variabel, sudah dipindah, maka kita langsung klik OK. Maka akan muncul hasil outputnya, yaitu correlation. Cara membacanya bagaimana? Jadi gini, berdasarkan output korelasi ini diketahui nilai R hitung pada item 1. Kita misalkan ini item 1, kita lihat R hitungnya yaitu 0,850. Dengan syarat yang diketahui pada korelasi Pearson itu, data bisa dikatakan valid dengan syarat R hitung lebih besar daripada R tabel. Jika R hitungnya sudah ketemu, ini item 1, item 2, item 3 sampai item 5 sudah ketemu R hitungnya, maka kita harus mencari R tabel. Bagaimana caranya? Kalian masih ingat kan cara mencari R tabel, yaitu dengan N-2. Karena jumlah data yaitu N-nya adalah 15, maka 15 min 2 adalah 13 dengan DF 13, dan dimisalkan pada soal ini signifikannya sebesar 5%, maka ditemukan yaitu R tabelnya 0,514. Maka dapat disimpulkan pada item 1 ini R hitung lebih besar daripada R tabel, di mana 0,850 itu lebih besar daripada 0,514. Dan keputusannya adalah data yang digunakan ini adalah data valid. Dan kita bisa lihat pada item 2 terdapat data yang tidak valid karena kurang dari R tabel, ya, 0,403 kurang dari 514. Maka biasanya jika terdapat data yang tidak valid ini, maka itu harus melakukan uji coba lagi atau dengan menghapus data yang tidak valid ini dan tidak dipakai gitu. Yang berikutnya adalah kita akan menggunakan uji validitas menggunakan metode corrected item total correlation. Nah, pada metode ini hasil data yang validitas bisa dikatakan validitas jika nilai positif dan R hitungnya itu lebih dari R tabel, sama seperti yang korelasi Pearson. Ini datanya
tetap sama kayak yang pertama, tinggal langkahnya aja yang sedikit berbeda, yaitu kita klik langsung ke analyze, setelah itu ke scale, setelah scale kita ke reliability analysis. Nah, ini terdapat item yang harus kita masukkan ke dalam kotak item. Item 1 sampai 5 harus dimasukkan. Tidak semua item yang dimasukkan, hanya 1 sampai 5 tanpa total. Nah, setelah itu, setelah 1 sampai 5 sudah dipindah ke kotak item, maka ke klik statistik. Nah, muncul seperti ini, maka kita centang pada bagian scale if item deleted. Setelah itu kita continue dan kita akan muncul hasil outputnya, dimana cara membacanya ini case processing summary, yaitu kita bisa melihat bahwa jumlah data yang valid yaitu 15, dengan maksudnya ini dengan data 15 yang sudah terjawab semua dan tidak ada data yang kosong. Jadi intinya sudah terisikan semua data dari 15-nya itu. Selanjutnya ke item total statistik yang dilihat di bagian corrected item total correlation. Berdasarkan output item total statistik ini, diketahui bahwa nilai R hitung pada item 1 0,773. Ini R hitungnya. Nah, R tabelnya tetap, yaitu ini kan jumlah datanya tetap N15, jadi DF nya 13 dengan signifikan 0,05, maka diketahui R tabelnya 0,514. Maka dibuktikan bahwa pada item 1 R hitung lebih besar daripada R tabel, maka keputusannya data ini adalah valid. Dan sama seperti korelasi Pearson tadi, yang tidak valid adalah data yang item 2 ini tidak valid karena ini kurang dari 0,514. Oke guys, yang ketiga yaitu uji validitas menggunakan metode analisis faktor atau biasanya disebut dengan KMO. Dalam metode ini sedikit berbeda dengan dua metode lagi tadi yang sudah saya jelaskan. Pada metode KMO ini biasanya data yang memenuhi kriteria yang menyatakan bahwa data ini harus lebih besar atau sama dengan 0,5, sedangkan pada tingkat signifikan harus lebih atau lebih kecil atau sama dengan 5%. Langsung saja ya langkah-langkahnya bagaimana menggunakan metode KMO ini. Dengan data yang tetap tadi, kita langsung ke analyze. Setelah ke analyze, kita geser ke dimension reduction, setelah itu ke faktor, klik faktor. Sama seperti tadi, yang kita pindah hanyalah item 1 sampai item 5. Kita tidak memindahkan total karena yang dibutuhkan item 1 sampai ke item 5. Setelah itu kita harus klik ke deskriptif. Kita centang ke KMO and Bartlett test asperity and anti-image. Setelah itu kita klik continue dan OK. Muncullah output dari faktor analisis KMO dan Bartlett test. Oke, berdasarkan output KMO ini dapat diketahui bahwa KMO sebesar 0,757 dan berada pada tingkat signifikan 0,000. Dengan ini kita dapat menganalisis lebih lanjut karena KMO dari data itu sudah memenuhi kriteria, yaitu tadi kan kriterianya melebihi 0,5 dan ini sudah melebihi 0,5 itu. Sedangkan pada anti-image
metrik, nilai korelasi uji validitas dapat dilihat dengan tanda A di akhir angka. Tanda A ini menunjukkan angka MSA atau Measure of Sampling Adequacy. Diketahui bahwa nilai MSA dari item 1 adalah 0,763, nilai MSA dari item 2 0,475, dari item 3 0,39, item 4 0,802, dan item 5 adalah sebesar 0,765. Maka dapat disimpulkan bahwa semua item di sini adalah item yang valid karena melebihi 0,5, melebihi kriteria yang sudah ditentukan kecuali pada item 2. Lagi-lagi item 2 kurang valid karena datanya kurang dari kriteria yang telah disebutkan tadi. Kita lanjut ke uji reliabilitas. Oke guys, kita sampai di uji reliabilitas, di mana uji ini digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang biasanya digunakan untuk sebuah kuesioner data. Maksudnya itu apakah alat ukur ini mendapatkan pengukuran yang tetap atau konsisten dalam sebuah pengukuran kuesioner. Di uji reliabilitas kita menggunakan Cronbach's alpha atau sebagai patokannya. Jika nilai Cronbach's alpha-nya itu lebih dari 0,6, maka pernyataan dari uji kuesioner ini dikatakan bisa reliable. Langsung saja guys, analisis. Langkahnya analisis ini dengan data yang tetap tadi. Setelah analisis itu langsung masuk ke scale, setelah itu reliability analyze. Nah, seperti tadi, masukkan semua item kecuali total di kotak item. Langsung saja tanpa penambahan apa-apa. Ini karena kita menggunakan model alpha, Cronbach's alpha, maka modelnya alpha. Kita klik OK. Muncullah output seperti ini, di mana output pertama adalah case processing summary, yaitu menjelaskan mengenai jumlah data yang valid untuk diproses dan data yang dikeluarkan berdasarkan presentasinya. Seperti yang dapat diketahui, jumlah data yang diproses adalah 15 jumlah data dan dengan presentasi 100%. Excluded artinya yaitu data yang kosong, jadi tidak ada data yang kosong guys, jadi semua data telah terisi dengan baik dan sempurna. Setelah itu ke output yang kedua, yaitu reliability statistic. Hasilnya dari Cronbach's alpha yang tadi kita sebutkan, di mana jika Cronbach's alpha ini lebih dari 0,6, maka pernyataan instrumen kuesioner dinyatakan reliable atau pengukurannya konsisten, begitu. Jadi dapat disimpulkan pada data item harga, item variabel harga di contoh soalnya tadi sebesar 0,849 lebih dari 0,6 dengan jumlah soal kuesioner yaitu 5. Ini end of items. Jadi bisa dikatakan instrumen kuesionernya itu dikatakan reliable karena lebih dari 0,6. Begitu. Sekian guys penjelasan dari kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan berhubung ini kuliah online dan seperti kita ketahui kondisinya yang belum maksimal, belum maksimal, maka harap dimaklumi atas kata-kata yang kurang tepat karena saya di sini juga masih belajar, kita di sini juga sama-sama belajar. Oke, jaga kesehatan ya guys, jangan lupa makan teratur. Oke, biar kita tetap sehat dan bisa melanjutkan aktivitas dan kembali ke kuliah normal seperti dulu lagi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.